Di dalam salah satu ayat di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Jika Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya atas izin Allah ya Pak Ustadz ya. Iya, semuanya pasti. sudah atas izin Allah. Pasti. Yang baik, segala sesuatu yang baik yang datang kepada kehidupan kita, semuanya atas izin Allah dan karena Allah. Yang tidak baik kembali kepada diri kita sendiri ya Pak Ustadz. Insya Allah. Karena segala musibah itu disebabkan oleh buah tangan kita sendiri. Yang jadi masalahnya adalah Pak Ustadz, bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan lapang dada gitu ya. Karena kan Allah memberikan ujian itu kan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hambanya kan begitu ya. Betul. Permasalahannya kadang-kadang kita sulit untuk menerima ketetapan itu gitu. Padahal sebetulnya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Iya. Bagaimana ini Pak Ustadz menyikapinya? Silakan tausiahnya Pak Ustadz, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya wabarakatuh. rabbal alamin. Amin, Allahumma. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pagi hari ini temanya bagus sekali, itu menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, sangat bagus. Ini untuk mengingatkan kita, kelihatannya ini gampang, mudah ya. Kelihatan. Dan itu sudah kita setujui sebagai seorang muslim, itu kita sudah setuju sekali. Betul. Ya. Nah, cuma aplikasinya sehari-hari ini yang kadang-kadang keluar jalur kita ya. Ya. Kita yang Islam, kita yang mencoba untuk menjalankan kehidupan ini mengikuti apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini memang kesulitan. Contoh, semua yang terjadi kepada diri kita itu insya Allah takdir kita. Semua, tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya, tiap harinya, tiap minggunya, itu semuanya ketetapan Allah. Kita sebenarnya sudah banyak tahu itu ketetapan Allah, tapi kita tidak bisa memahami. Kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakkan kita menggerutu. Itu sangat sering sekali. Kalau nggak cocok dengan nafsu kita marah. Itu nggak usah orang yang biasa, ya. Kadang-kadang kita yang dakwah itu masih sering yang begitu-begitu. Masih sering, sangat sering sekali ya. Nggak cocok dengan nafsu kita marah. Padahal sesuatu yang terjadi di kita itu sebenarnya atas izin Allah. Atas izin. La haula wala quwata illa billah. Ini harus paham, tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, disinilah kita harus paham bahwa semua yang terjadi pada diri kita, yang enak, yang kita itu berpikiran itu cocok dengan nafsu, itu dari Allah Ta'ala dan itu menjadi penguji. Ingat ya, menjadi penguji. Berarti belum selesai. Jangan dianggap kehidupan enak kita saat ini itu endingnya seperti kita nonton bioskop. Enggak. Ya, itu belum ending. Sesuatu yang enak itu ujian dari Allah Ta'ala untuk menguji kita. Mau ngapain kita kalau sudah diberi keenakan. Nah, ini pasti biasanya lalai nih manusia. Muslim seperti kita lalai. Nah, kita harus istiqomah mengetahui bahwa ini ujian harus dihadapi. Ya. Bagaimana Allah memberikan rezeki dalam bentuk harta, itu bagaimana caranya, kalau sudah caranya itu halal ya, kemudian rezeki itu thayyib umpamanya. Nah, ini bagaimana caranya menjadikan berkah, ya kita berikan untuk menolong orang, untuk bersedekah, untuk membayar zakat dan sebagainya yang baik. Nah, itu baru ujian selesai. Ujian kita selesai, kita itu membayarkan zakat, kita itu bersedekah, menolong orang, masih ada ujian lagi, apa? Ujub riya. Ujian itu tidak akan ujub riya itu di titik itu enggak, ujub riya itu nanti bertahun-tahun itu. Apakah kita itu bercerita dengan kebanggaan atau kita bercerita untuk mengajak orang lain, itu yang tahu hanya kita sama Allah. Nah, inilah yang harus kita fahami. Menerima ketetapan Allah dengan lapang dada ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita itu yang tidak enak, biasanya kita menggerutu.
Coba kita ingat ya, sesuatu datang yaitu musibah, kita menggerutu. Padahal musibah itu sudah diceritakan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Semua musibah yang terjadi pada diri kita yang tidak mengenakkan kita, satu yang harus kita ingat itu dari dosa kita. Banyak dari kita-kita ini yang tidak mau mengakui karena merasa dirinya tidak berdosa. Hebatlah kalau tidak berdosa, ya. Hebat. Nah, inilah kita harus sadar bahwa Allah sudah menceritakan dalam Quran bahwa itu dari perbuatanmu. Nah, kita yang tidak mau mengakui, itu sudah tidak mau mengakui, itu sudah dianggap oleh Allah Ta'ala berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah Ta'ala. Nah, berpaling itu bahaya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ayo semua hal yang terjadi pada diri kita, tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya, terus itu adalah ketetapan Allah dan harus kita syukuri. Sesuatu yang nikmat yang terjadi pada kita itu syukurin dan juga itu adalah ujian yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih tawaduk lagi kepada Allah Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa manfaat agar kita senantiasa ingat hanya pada Allah lah kita menyembah dan kita adalah manusia yang masih dhaif, masih lemah di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Subhanallah. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa saya akan berikan tausiah seputar tema kita menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Kita persilakan Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai muslim, ketika kita menghadapi takdir ada dua sikap. Yang pertama yang disebut dengan Jabariyah. Yang kedua disebut dengan sikap Qadariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah adalah ketika kita yakin bahwa segala sesuatu secara detail sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diberi hak untuk menentukan hasil. Adapun Qadariyah sebaliknya. Manusia diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan hasil tanpa campur tangan Allah. Lalu sebagai muslim yang bijak, kita ada di tengah. Bahwa kewajiban setiap manusia itu adalah berusaha memberikan usaha yang terbaik secara maksimal. Adapun hasil, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam salah satu ayat di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Jika Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Namun subhanallah, ternyata ketika Allah memberikan satu musibah, satu tragedi, seperti yang sudah berbulan-bulan sedang kita alami sekarang, bahkan semua manusia di atas muka bumi ini, yaitu COVID-19. Dan subhanallah, ketika seseorang berpikir bahwa ini adalah ketentuan Allah, maka dia akan menyikapi COVID-19 ini bahwa Allah itu sudah menentukan segalanya. Ini takdir Allah. Manusia tidak dikasih hak untuk berusaha. Tapi sebagai muslim yang bijak, kita harus berusaha. Bagaimana kita harus mengikuti aturan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Itu bagian dari usaha. Kadang ketika kita berusaha, usaha kita 8, mencari nafkah misalnya. Kita mau Allah memberikan hasil 10. Ternyata yang Allah berikan bukan 10, justru jauh di bawah 8. 4 misalnya. Maka kita sering kecewa. Kita suuzon sama Allah. Kita buruk sangka sama Allah. Seakan-akan Allah tidak sayang sama kita. Karena usaha kita 8, kok Allah kasih 4. Kita tidak sadar bahwa ternyata 4 itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita saat itu. Allah sedang menunda hasil yang lebih baik. Disitulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk terus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama diperintahkan adalah sabar. Kemudian dirikanlah sholat. Supaya apa? Ini menandakan berusahalah dengan sabar, lalu hasilnya pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlapang dadalah. Karena apa yang Allah kasih sekarang ini, yakinlah
itu yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Zaki. Terima kasih tausiahnya. Silahkan duduk. Iya ya, kalau kita tidak ikhlas akan ketentuan Allah, kita suuzon sama Allah ya Pak Ustadz ya. Betul. Itu yang kadang-kadang atau sering sekali tidak disadari. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus belajar untuk menjadi orang yang bersyukur dengan apapun ketetapan Allah. Karena semua ujian itu tidak bukanlah untuk membuat kita menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Dan insya Allah angkat derajatnya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Anu, Pak Ustadz Zaki atas tausiahnya. Sejumlah sinetron sempat dibintangi oleh aktor keturunan Mesir ini. Rian Sehan, pria berusia 33 tahun ini sempat membintangi sejumlah sinetron di tahun 2008. Rian dikenal saat membintangi serial televisi di salah satu stasiun televisi. Ia juga pernah membintangi FTV dan berbagai bintang iklan. Kini, setelah lebih dari 10 tahun menjadi aktor, Rian lebih menekuni dunia MC, host, dan presenter. Baik, itu dia pemirsa bintang tamu kita. Langsung kita panggilkan Rian Sehan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Silakan. Rian, Di mana di sini ya? Iya, Sini. silakan duduk. Punten. Rian Sehan, waduh. Lagi vakum di sinetron nih kayaknya nih. Sesekali sih FTV ambil. FTV, Cuman ya. sekarang lebih ke dunia presenting host, Presenting host. MC gitu. Wah, alhamdulillah mantep. Lagi pandemi begini, kegiatan off air, bawain acara atau sebagainya masih Off jalan air apa masih gimana? ada, cuman kan kapasitas ruangnya mungkin nggak besar kali ya. Kayak Terbatas kemarin ya. bikin seminar juga sih Heeh. tentang public speaking gitu-gitu sih. Oh gitu? Wah. Ada aja kegiatan sih, ada aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting jangan ngerasa bahwa COVID ini nggak bisa ngapa-ngapain, justru harus cari cara gimana caranya supaya bisa terus berkarya ya, supaya bisa terus menjalankan kegiatan. Nah, Rian nih dari berkarir dari tahun berapa sebetulnya entertain? Aku tuh sebenarnya kalau dari nol ya, dari figuran aku tuh dari pertama kali itu tahun 96. 96. Dari Wah, majalah-majalah aneka. oke. Dari model. Kalau sekarang kan viral dengan media sosial cepet. Kita dulu di eranya berproses. Majalah Figuran dulu. dari majalah gitu, baru dapat peran utama gitulah. Alhamdulillah. Dari kalau zaman sekarang tuh asal berani untuk nyentrik gitu ya. Sensasi. Nyeleneh dikit, sensasi dikit, Iya. bisa viral. Tapi habis itu juga bingung kalau misalkan dia punya keterampilan lanjut, kalau enggak ya terima nasib kan gitu ya. Kalau dulu tuh prosesnya lebih kelihatan lewat majalah dulu segala macam. Saya dulu juga sempat jadi cover majalah kebetulan alhamdulillah, Pak Ustadz. Majalah teka-teki silat. Coret-coret tuh muka. Coret-coret Coret-coret itu mukanya, betul. ya. Nah, dari mulai awal karir sampai dengan sekarang, ada nggak sih keluhan fisik yang dirasa kok ini kayaknya terasanya lumayan waktunya lama dan susah penyembuhannya? Pernah ada keluhan fisik seperti itu? Belakangan sih yang sering ya itu migrain. Migrain. Sering migrain sebelah kanan. Sama kadang mah juga ada sih. Oh, lebih lama mana nih? Lebih sering kayak kembung, sering ngegas. Oh, itu dari kapan tuh yang migrain sama yang mah? Ini sih, tapi nggak datangnya sering ya. Misalnya bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Yang mana yang mahnya? Mahnya, ya migrainnya. selang-seling ntar bisa ke. Jadi kalau misalkan ada lagi migrain, mahnya enggak. Kalau mahnya ada, migrainnya enggak gitu ya, selang-seling Iya, gitu. selang-seling. Oke. Nah, dapat kabar juga dari teman-teman kreatif di Siraman Kolbu nih, katanya Rian ini pernah ada orang yang ngerjain tanda kutip. Iya. Ada yang mau berniat tidak baik, ngezolimin lewat sihir, maksudnya begitu ya? Jadi cerita sedikit simpel gini. Saya kalau main misalnya sama temen, itu temen punya temen lagi yang mungkin dia paranormal, saya nggak kenal. Tiba-tiba dia colek temen saya, itu temen kamu kenapa gitu loh. Kayak, kok saya lihat ada yang ditutupin. Itu orang berbeda waktu juga tuh ngomongnya hampir sama. Benang merahnya tuh semuanya sama. Saya kan awam ya, nggak ngerti gitu loh. Tapi memang bener sih, di karir memang itu terjadi gitu loh. Biasanya sebelum pandemi ya, itu biasanya sih ya selalu ada lah gitu, lebih sering. Tapi belakangan tuh sebelum pandemi itu memang kadang-kadang bisa lama dapat kerjaan, tak dapat lagi gitu. Kayak emang nggak wajar sih. Kalau ada bahasa dari orang mah, ini di rezekinya ditutup katanya. Katanya begitu. Keran rezekinya ditutup. Walau alam. Padahal sebetulnya rezeki itu kan Allah yang ngatur ya. Bisa orang nyuruh Allah buat nutup rezeki kan itu juga kadang-kadang nggak masuk akal ya Pak Ustadz ya. Tapi coba kita ngobrol sama Pak Ustadz nih. Keluhan fisiknya dulu Pak Ustadz. Mah dengan migrain. Ini
Kalau di Siraman Kolbu ini kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya untuk mencegah penyakit atau menghilangkan penyakit dari sisi akhlak nih Rian. Iya. Nah kalau dari migrain sama mah selang-seling itu ada keterkaitan nggak Pak Ustadz? Migrain sama mah tetap beda kalau tadi Mas Rian. Sehan. Ya. Rian. Mas Sehan cerita tentang mahnya beberapa bulan, jadi migrain juga beberapa bulan nggak kontinu setiap hari. Belum tentu itu bisa menjadi sama. Cuma kalau mah atau gas ya di daerah ulu hati itu hanya punya tipikal tapi tidak setiap saat sih, tidak setiap saat. Jadi kalau diberi masukan khususnya dengan orang tua agak-agak sering membantah, sering tidak nerima gitu. Tapi nggak setiap saat maksud saya. Iya. Kalau pas lagi nggak cocok baru keluar. Kalau enggak ya biasa aja. Nanti kalau nggak cocok lagi keluar lagi gitu. Maksudnya keluar tuh bisa ngebantah, bisa apa? Debat gitu. Saya anggap debat ya. Bener. Tapi, Orangnya nggak percayaan. Oh iya Terlalu benar. kritis. Aku terlalu kritis orangnya. Orangnya nggak langsung masuk. Kenapa begini? Aku pertanyakan dulu semuanya. Siapapun orangnya. Gitu ya. Tipenya begitu. Kritis. Nggak gampang percaya. Ya bermain otak lah. Nah ini sama dengan migrainnya. Kalau migrain tadi sebelah kanan, ini sama. Jadi Mas Sehan ini selalu berpikir, kenapa orang itu begitu? Kan harusnya seperti ini, begitu aja. Nah, cuma kalau itu dianggap, diyakini menjadi kebenaran dengan plus ada emosi, nah jadi migrain insya Allah. Ada emosional yang memicu untuk Iya terjadinya memicu migrain untuk, itu. karena umpamanya gini nih, Mas Sehan ini merasa yang dipikirin ini benar sebenarnya. Sebenarnya yang dipikirin baik. Baik. Gitu. Cuma kadang kalau berhadapan dengan orang yang pada waktu itu nggak pas itu kan ada jengkel juga gitu. Pergolakan batin kali Pak. Apa? Pergolakan batin kali. Iya, jadi jengkel juga gitu loh. Kenapa saya sudah ngasih cara berpikir, saya sudah ngasih alternatif seperti ini kok nggak dipakai sih? Nah itu ada jengkel, tapi bukan dalam bentuk emosi ya ini ya. Kejengkelan ini, tapi itu masih insidentil karena beberapa bulan migrain, hanya beberapa bulan migrain, bukan migrain yang setiap hari sih. Tapi kalau beliau tadi udah cerita, memang saya kritis, itu betul, itu cocok gitu. Nah, kalau migrainnya sebelah kiri berarti langsung emosional Pak Ustadz? Langsung, jadi berpikir nggak dengan cocok emosi itu langsung langsung. jengkel aja. Nah beliau enggak, beliau masih dia mikir gini, mikir panjang sih, tapi kalau nggak cocok ya ada jengkel. Panjang tapi pikirannya alhamdulillah dan insya Allah banyak baiknya daripada Tidak baik. Karena Karena sebelah kanan tuh Mas Rian. karena sebelah kanan. Berarti itu nggak salah ya? Apa harus Ya dihilangkan? salahnya hanya ekonomi sama. Hanya emosi. Hanya emosi aja. Ekonomi. Nanti bantuan sosial bubar lagi nanti. Ekonomi jadinya kemana-mana. Ya intinya banyak yang berpikir positif lah. Gitu Pak ya? Tapi ada tekanan emosi hanya itu aja. Kekeliruannya di emosi hanya Di itu emosi. aja. Kalau pikiran baik sih tetap pakai aja nggak apa-apa. Salah Tapi nggak jangan sih kalau emosi. kita tuh misalnya waspada dulu sama orang tuh salah nggak sih? Katanya kan kalau di agama Boleh. itu harus prasangka baik. Boleh. Cuma kalau saya kagak kurang setuju kalau nggak diimbangin juga kadang-kadang kita harus waspada. Boleh waspada, tapi kan nggak harus curiga. Waspada dengan curiga ya? kan beda. Karena Waspada- sering korban banyak dikecewain. Jadi sekarang sama orang tuh saya prasangka buruk dulu saya keluarin. Karena kalau baik nggak usah dihitung. Kalau buruk tuh kan kadang-kadang kita suka lengah. Itu kadang suka keluar dalam diri Nah saya. itu jangan. Jangan ya Ustaz ya? Jangan kalau itu berarti kita aktif di buruknya. Jangan kalau itu. Jadi malah tetap prasangka baik aja, cuma tetap harus waspada. Nah itu aja. Iya. Ada prasangka baik tetap harus waspada. Waspadanya itu. Ada benteng aja gitu. Nanti kalau dia melakukan begini, baru waspada itu dibuka nih. Ah bener nih, tadi saya mikir. Nah habis itu kita mencoba untuk mundur aja. Berarti prasangka baik dulu atau waspada dulu prasangka baik? Prasangka baik baru Prasangka baik. waspada. Baru waspada gitu Iya. ya? Jadi kita belajar kayak Kapten Amerika kali ya, bawa tameng kemana-mana. Prasangka baik, bawa tameng lu nih, waspada nih gitu. Iya. Bahwa apapun, kembali lagi Pak Ustadz, ketika apapun yang terjadi, ketika kita sudah waspada, ketika kita sudah berprasangka baik, ternyata orang itu khianat, atau tidak sesuai dengan apa yang Itu ujian dipikirkan dari kita, Allah Ta'ala, titik. kembali lagi itu ketetapannya. Itu ketetapan Allah begitu, berarti Allah ingin menguji kita itu bahwa kita itu dikhianati oleh seseorang atau didolimi oleh seseorang. Terima aja dengan senyuman. Nah jangan emosi kalau gitu. Nah ini di titik itulah kita orang-orang Islam itu tidak
tidak paham bahwa itu merupakan takdir Allah. Baik. Qadarullah istilahnya kalau tadi Ustaz Zaki tadi bilang itu takdir yang tetap harus kita syukuri. Seperti, nah itu yang banyak diprotes, banyak protes, banyak nggak terima istilahnya. Dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah ya. Padahal itu kalau kita nggak terima, itu kita itu sebenarnya suuzon sama Allah Taala. Itu dia. Nah iya, nah kalau sudah suuzon itu berapa kali? Apa termasuk saya traumatik? Yang tadi saya waspada itu apa termasuk? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Wajar Hanya- manusia kayak begitu ya? Hanya Mas Sehan kurang banyak belajar sama Ustaz Zaki itu aja. Oh benar. Saya sebut guru. Nanti les private ya. Iya, 2 kali. Saya agensinya nih. kebetulan.